sudah semua kita pahami ataupun kita maklumi tentang puasa. Tapi nanti mungkin ada hal-hal kecil, ada pernak-pernik puasa yang mungkin perlu kita berikan pemahaman sehingga betul-betul ibadah puasa kita keterima, ibadah puasa kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa dalam bahasa Arabnya artinya saum atau siam. Ya. Saum dan siam ini dinyatakan oleh dalam firman-Nya, namanya dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Baik orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Juga pada ayat berikutnya, uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas syiyam. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa, malam hari di bulan puasa. Adapun saum, kata saum juga dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya, inni nazartu lirrahmani sauma. Inni nazartu lirrahmani sauman. Falan ukallimal yauma insiya. Jadi ada kata saum, ada kata siam. Apa bedanya saum dengan siam? Saum itu biasanya digunakan untuk menahan diri, bukan hanya makan, tapi menahan daripada lain-lain. Seperti umpamanya menahan diri daripada bicara. Ini nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar karena Allah untuk puasa. Di sini puasa yang dimaksud adalah puasa daripada bicara. Siti Maryam menyatakan aku bernazar puasa. Puasa apa hai Siti Maryam? Puasa tidak bicara. Bukan puasa tidak makan, tapi puasa menahan diri daripada bicara. Sehingga dia tidak bicara walaupun ditanya oleh orang lain. Sedangkan kata siam, itu siam biasanya itu identik dengan menahan diri daripada makanan. Puasa yang artinya menahan diri daripada makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Nah, itu beda dari kata saum dan kata siam. Secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Saum, baik saum ataupun siam, secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan dari segala yang membatalkan. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini jadi kalau ada orang bilang saya puasa, itu artinya dia nggak makan, nggak minum, dan tidak melakukan perkara-perkara yang batal puasa dari terbit fajar subuh sampai terbenam matahari. Maka tidak bisa orang mengatakan di malam hari saya lagi puasa, nggak bisa. Bisa jadi dia puasa ngomong, ya, bukan puasa makan. Kalau dia bilang malam hari saya malam ini puasa ya, berarti dia puasa bicara, puasa ngomong. Bukan berarti puasa makan, puasa tidak makan, dan puasa tidak minum. Sebab puasa tidak makan, puasa yang tidak minum itu adalah puasa yang dijalankan di siang hari dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang telah ditentukan. Nah, ini Allah katakan memang tidak dinyatakan bulannya oleh Allah.
Tetapi Allah nyatakan dalam beberapa hari tertentu, ayyamam ma'dudat. Nah, dijelaskan nanti oleh hadis Nabi bahwa puasa yang diperintahkan oleh Allah adalah puasa di bulan Ramadan ya. Bahkan firman Allah ada juga, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra faliyasum. Betul ada maaf. Ada benar di Al-Qur'an itu juga dinyatakan bahwa puasa itu di bulan Ramadan. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Wa bayyin hudal linnas sebagai petunjuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan dan sebagai penjelasan dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka barang siapa yang menyaksikan atau berada di tempat dia tinggal di bulan Ramadan itu falyasumhu, maka hendaknya dia puasa. Nah, ini artinya Allah sudah tetapkan juga bahwa puasa yang diwajibkan kepada kita bulannya tertentu. Yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Harinya berapa hari? Nah, ini hari yang kita tentukan. Tergantung putaran bulan. Ya. Bisa 29 hari sebulan, bisa 30 hari dalam sebulan. Karena memang kalender Hijriah tidak tentu. Kadang di tahun ini datang 30 hari Ramadan. Di tahun depan atau tahun lalu mungkin 29 hari dan seterusnya. Ya. Tapi yang jelas itu jumlah satu bulan bisa 30, bisa 29. Dan itu diistilahkan oleh Allah ayyamam ma'dudat. Hari-hari yang telah ditetapkan. Sekarang kalau kita sudah tahu bahwa puasa sebagai kewajiban, bahkan menjadi rukun Islam yang 5, salah satu rukun Islam yang 5 itu berpuasa. Artinya kalau ada orang yang mengingkari kewajiban puasa, atau ada orang sengaja tidak puasa, lalu ketika ditanya, kenapa kamu tidak puasa? Kalau dia menjawab, saya lagi malas puasa. Tahu nggak wajib? Hukumnya wajib. Tahu. Itu berarti dia fasik. Naudzubillah. Tidak menjalankan kewajiban. Tapi kalau dia bilang puasa di Indonesia umpamanya tidak wajib lagi, atau puasa di zaman sekarang ini tidak wajib lagi, pilih-pilihan, boleh puasa boleh tidak, maka itu hukumnya murtad. Naudzubillah. Kenapa murtad? Karena dia mengingkari kewajiban agama yang setiap orang pasti mengetahuinya. Dia mengingkari perintah agama ma'ulima minad-dini bil darurah. Sesuatu yang setiap orang paham, mengetahui hukumnya dalam agama. Ya. Maka kalau ada yang mengingkari kewajiban puasa, ada mengingkari Ramadan itu bukan bulan Ramadan, bukan bulan puasa, maka hukumnya murtad. Naudzubillah. Nah, kalau diwajibkan puasa hanya di bulan Ramadan, kira-kira bagaimana tuh cara mengetahui bulan Ramadan? Memang sih kita nih sebagai orang awam, orang biasa, kita sudah disajikan, sudah disuguhkan dengan nama-nama bulan dan awal dan akhir bulan. Sudah disuguhkan oleh kita, oleh orang-orang yang pandai, bahwa dalam bentuk kalender kita sudah disuguhkan. Oh ini hari anu nanti jatuh awal bulan Dzulhijjah umpamanya. Oh nanti hari anu bertepatan dengan tanggal sekian Masehi, merupakan awal bulan dari Rabiul Awal. Oh ini nanti Rabiul Awal berakhirnya di hari anu jam sekian, tanggal ini dalam kalender Masehi. Itu sudah dipahami, ya bisa mereka. Demikian pula, oh ini sekarang ini kita berada di bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani. Kapan berakhirnya? Sudah ada tuh ketentuannya di kalender, hitung-hitungannya di kalender kapan akhir bulan Rabiul Tsani. Sehingga kalau sudah akhir bulan Rabiul Tsani, maka pindah ke bulan berikutnya itu Jumadal Ula.
dan seterusnya. Jumadal ula, Jumadal akhir, lalu kamu Sya'ban dan Ramadan. Berarti Ramadan itu 5 bulan lagi. Sekarang Rabiul Akhir sudah hampir di ujung. Kita nggak hitung, mungkin tinggal seminggu sampai seminggu. Rabiul Akhir, Rabiul Akhir, Jumadal ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti di bulan kelima, 4 bulan lagi di depan kita. Di depan kita 4 bulan lagi, itu masuk bulan Ramadan. Rabiul Akhir sudah hampir berakhir. Masuk Jumadal ula, Jumadal Tsaniyah, terus Sya'ban, Rajab, kemudian Sya'ban, lalu Ramadan. Berarti masih bukan 5 bulan, 5 bulan itu Ramadan. Awal Ramadan 4 bulan lagi 1 minggu, 4 bulan 1 minggu lagi. Sebentar rasanya, ya kan sebentar. Nah, hanya nanti bagaimana nih cara kita mengetahui permulaan bulan Ramadan? Ya, kita kan orang awam. Bagaimana cara tahunya bahwa Ramadan jatuh hari anu tanggal sekian? Kita lihat. Cara mengetahui bulan Ramadan. 1, dengan melihat bulan atau hilal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in ghummiya alaikumus syahru fa'uddu salasina. Rawahu Muslim. Mulailah kalian berpuasa bila telah melihat hilal. Nah, kalau udah ada yang lihat hilal, bulan sabit, berarti itu apa? Itu ya sudah pertanda masuk awal bulan. Setiap awal bulan, bukan hanya Ramadan saja, setiap awal bulan itu ditandai dengan bulan sabit. Tapi bulan sabit ini munculnya sebelum maghrib, sebelum terbenam matahari, udah ada bulan sabit. Kita nggak bisa ngelihat kalau tidak pakai alat. Yang tahu, yang bisa ngelihat mereka yang punya alat. Ya. Kenapa? Karena memang adanya itu bulan sabit atau hilal sebelum terbenam matahari. Jadi suasana itu di bumi ini masih terang, bulan sabit itu udah kelihatan dan udah keluar, tapi nggak nampak sama kita. Dan keluarnya pun nggak lama, paling hanya beberapa menit. Nah, dengan alat-alat canggih saat ini mereka bisa melihat kapan bulan sabit itu muncul, itulah permulaan awal bulan. Dan itu yang diperintahkan, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Mulailah kalian puasa dengan sebab melihat hilal, dan nanti berbuka lagi. Berbuka puasa, selesai puasa, selesaikan Ramadan itu dengan apa? Liru'yatihi, dengan nampaknya dengan nampaknya hilal lagi. Akan datang nanti hilal. Sebelum maghrib itu kelihatan hilal sabit, bulan sabit. Nanti habis maghrib udah nggak kelihatan lagi, dan sebentar dia nampak. Sehingga kalau sebelum maghrib sudah kelihatan bulan sabit, berarti hari itu hari terakhir puasa. Malamnya udah apa? Udah takbiran, malam Idul Fitri. Nah, begitu yang Nabi sabdakan untuk mengetahui awal Ramadan dan akhir Ramadan. Yang kedua, fa'in ghumma alaikum, fa'in ghummiya alaikum syahru, fa'uddu salasin. Tapi apabila akhir bulan Sya'ban terjadi kegelapan, maka sempurnakanlah bulan itu hingga 30. Umpama sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban. Ditunggu-tunggu kapan muncul bulan sabit. Tiap hari itu alat-alat canggih untuk melihat, mengeker ya, melihat dari jauh terbit atau tidak bulan sabit itu. Kalau terbit, fabiha wa ni'mat, artinya sudah puasa besok, udah nggak ada goroga lagi, besok puasa. Karena hari ini akhir Sya'ban dan habis maghrib masuk bulan Ramadan. Akan bagaimana solusinya
Kalau ternyata di sore hari terjadi awan, terjadi apa namanya, ya awan tebal, ya seperti kayak mau hujan, awan tebal, belum maghrib udah gelap kita, atau ketutupan sesuatu, maka kata Nabi, sempurnakan bulan Sya'ban itu sampai 30 dulu. Jadi begini, ini sejak pertengahan bulan saya yakin pemerintah sudah melihat, mengeker bulan, kapan nih muncul bulan sabit. Langsung ketika muncul bulan sabit dianggap itu akhir bulan dan awal bulan yang berikutnya. Maka kata Nabi, kalau umpama di akhir bulan Sya'ban, di tanggal 28 gelap gulita, nggak nampak bulan sabit. Tanggal 29 Sya'ban nggak nampak bulan sabit karena tertutup awan, tertutup kabut umpamanya, apalah yang menutupi langit. Maka kata Nabi, hari itu tanggal 29 jangan dinyatakan sebagai akhir bulan Sya'ban. Jangan dianggap akhir bulan Sya'ban. Lalu bagaimana? Hari itu baru 29 Sya'ban, puasa lagi sehari sampai besok. Sempurnakan bulan Sya'ban itu jadi 30 hari. Ditambahin besoknya. Besok tambahin sehari lagi, bukan tambahin cuma-cuma puasanya. Memang itu masih bulan Sya'ban 30, ya. Maaf, masih bulan Sya'ban tanggal 30. Jadi bukan tambahin puasa, sempurnakan jumlah hari Sya'ban itu sampai 30. Baru besoknya, hari ini umpamanya tanggal 29. Nggak kelihatan tuh hilal. Lalu apa? Anggap saja hari ini baru tanggal 29 Sya'ban, besok jadi 30. Sempurnakan kata Allah, kata Nabi, bulan Sya'ban itu jadi 30. Jangan di stop Sya'ban sampai tanggal 9. Karena hilal nggak kelihatan. Tapi harus apa? Harus ditambahin atau digeser atau dijadikan hari ke-30 itu sebagai hari terakhir bulan Sya'ban, sehingga malam besoknya udah apa? Udah malam 1 Ramadan. Karena malam 1 Ramadan, maka disunatkanlah umat Islam melaksanakan sholat tarawih. Ya. Yang kedua, apabila hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban disempurnakan 30 hari. Ya, itu yang saya terangkan. Yang ketiga, dengan menggunakan ilmu hisab, perhitungan. Nah, ini memang ada sistem yang mengajarkan kepada kita bagaimana mengetahui awal bulan. Itu walaupun udah 10 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu masih bisa tuh dideteksi. Dulu umpamanya begini. Sekarang kan 2022. Kita kepengen tahu bulan Ramadan sebelum tahun 2000. Anggap saja tahun 92. Nah, 92 kita mau tahu Ramadan itu di bulan apa terjadinya. Maka berarti mundur berapa tahun tuh? 30 tahun. Sebab dari 90 ke 2000 itu 10 tahun. 2000 sampai sekarang 20 tahun. Jadi otomatis 32 tahun, 32 tahun mundur untuk mengetahui kapan bulan Ramadan atau bertepatan dengan bulan apa dalam kalender Masehi itu terjadi Ramadan. Itu bisa dengan ilmu apa? Dengan ilmu hisab. Ada sistemnya sendiri, ya. Ada cara-caranya yang diajarkan, yang dipelajari supaya tahu kapan di tahun ini nih terjadi bulan Ramadan. Tanggal berapa tepatnya dan hari apa. Nah, itu sudah bisa diketahui. Kemudian berakhirnya sampai kapan? Apakah hanya 29 hari atau 30 hari? Nah, itu bisa diketahui. Sehingga nggak perlu lagi ngapain? Nggak perlu lagi melihat hilal. Ya, nggak perlu melihat hilal. Cukup dengan ilmu hisab saja. Itu demikian, ya, cara bekerjanya ilmu hisab. Lalu syarat-syarat wajib puasa.
Tidak semua orang wajib puasa. Harus ada syarat-syarat tertentu yang mewajibkan orang puasa. Apa syaratnya? Perkara-perkara yang apabila terdapat pada seseorang, dia wajib berpuasa. Apa syarat-syaratnya? Satu, beragama Islam. Jadi bagaimana ini syarat agama Islam? Ya, seorang yang mau puasa itu hanya orang yang muslim atau muslimah. Karena ini kewajiban agama. Kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk penganutnya, maka kewajiban puasa ini hanya diwajibkan kepada mereka yang apa? Yang tidak kewajiban puasa ini hanya diwajibkan kepada mereka yang beragama Islam saja. Yang non-muslim tidak diwajibkan. Kenapa? Karena mereka bukan ada di kelompok Islam, di kelompok orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, sudah dewasa. Artinya, anak yang diwajibkan puasa itu anak yang dewasa. Kalau belum dewasa, umpamanya belum balik, tidak wajib. Hanya dianjurkan untuk latihan berpuasa semampunya. Jadi kalau umpamanya punya anak belum dewasa, belum balik. Yang laki-laki belum mimpi basah. Yang wanita belum haid, maka secara hukum mereka tidak wajib puasa. Tidak dimarahin, tidak dihukum kalau dia di siang hari kelihatan makan. Kelihatan minum, enggak. Kenapa? Karena memang mereka belum wajib. Tetapi dianjurkan. Mereka itu sebagai latihan dianjurkan puasa. Orang tuanya mendidik mereka untuk puasa. Pamannya hari ini puasanya sampai minggu itu. Ya. Pamannya seminggu. Nah, besok puasa tidak makan, tidak minum, tapi kita sahur jam 3, maka puasa kamu sampai zuhur jam 12. Nanti diupain bagi duit. Itu belum balik, masih kecil. Seminggu kuat, aman ya, masya Allah lancar dia puasanya. Kasih duit, nggak apa-apa. Lalu minggu kedua, nah kamu kan sudah latihan puasa sampai zuhur. Yuk, kita tambahin lagi puasanya. Tambahin apanya? Tambahin waktunya. Jadi sampai asar. Nah, kalau kemarin sampai jam 12 selama seminggu, sekarang sampai asar, sampai jam 3. Jam 3 buka puasa, jam 3 dia makan, jam 3 dia minum, habis itu, habis makan minum ya kayak orang puasa lagi. Kasih duit, upahin. Nih upahnya, puasa sampai asar. Seminggu tuh. Ya. Si anak rajin, Masya Allah ya, cakep banget. Lalu minggu ketiga, nah kamu sudah dilatih ya. Selama seminggu pertama, makan seharian nggak mati kan? Nggak minum seharian nggak mati kan? Dari subuh jam 4, nggak makan, nggak minum apa-apa, sehat-sehat saja. Sehingga dia, kalau begitu mending puasa saja. Puasa sampai maghrib. Dapat duitnya gedean dikit, nggak apa-apa. Itu latihan buat anak yang belum dewasa. Tapi kalau sudah dewasa, umur 15 tahun yang laki, yang perempuan juga umur 15 tahun. Atau sudah mengalami haid yang wanita. Yang laki-laki sudah pernah mimpi basah. Berarti mereka sudah dewasa. Karena sudah dewasa, kita tinggal ngarahin saja. Orang tua tinggal mengarahkan saja. Ayo, nak, besok kita hari pertama puasa. Nah, makan apa? Sahurnya. Ada yang minta ini, minta. Ayo, silahkan. Ya, pilih. Atau tunjuk makanan. Besok malam gantian lah gini. Malam ini anak pertama nyarankan menunya apa. Malam besok anak kedua, malam lusa anak ketiga dan seterusnya. Nanti ayahnya, nanti ibunya. Begitu terus. Kan cakep. Sahurnya bersemangat. Nah, sehingga
anak yang baru dewasa, dia dianjurkan puasa penuh. Ya. Nah, kamu sudah dewasa, sudah balik ya, dan berakal, hingga mukallaf. Puasa ya dari subuh sampai maghrib. Kalau lelah, kalau capek, kalau haus, jangan keluar rumah. Tidur saja di rumah. Umpamanya. Jangan terlalu banyak main-main. Main bisa jadi menambahkan haus. Maka itu dia jadi semangat tuh. Bisa sebulan penuh dia tuh puasa tanpa keluhan apa. Dan dia sadar, oh ternyata saya puasa nggak mati kok, nggak kelaparan kok. Malah enjoy, malah enak badan. Sehingga tahun depan dia puasa lagi atau puasa. Rufi'al qalamu an talasin. Anin naimi hatta yastayqidha. Wa anis saghiri hatta yakbura. Wa anil majnuni hatta ya'qila au yufiqa. Ini golongan orang-orang yang tidak wajib puasa. Bukan tidak boleh, tapi tidak wajib puasa. Kalau mereka tetap puasa juga, dapat pahala. Ibadah sunat. Kalau mereka tidak puasa, nggak apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena anak itu, anak kecil, belum wajib puasa. Ya, belum dewasa, dia belum wajib puasa. Maka kalau dia nggak puasa, nggak dosa. Tapi kalau dia puasa, ada pahala. Tidak dicatat perbuatan 3 golongan manusia. Tidak dicatatnya, tidak ada kewajiban. Apa yang pertama? Orang yang tidur sampai dia terjaga. Tidurnya lelap sekali orang ini. Sampai zuhur pun lewat. Dia tidur jam 10 pagi umpamanya. Lelah banget. Masya Allah. Jam 12 nggak dengar azan. Jam 1 dibangunkan temannya nggak bangun. Asar jam 3:4 dibangunin, nggak bangun juga. Lalu habis asar masih ada asar maghrib. Maksudnya asar sore. Nah, ternyata baru bangun dia tuh. Baru bangun maghrib. Berarti lewat apa tuh? Lewatnya zuhur sama asar. Nah, dosa nggak? Nggak dosa, tapi wajib qadha puasa. Kenapa? Anin naim hatta yastayqidh. Orang tidur sampai dia terjaga tidak punya tanggung jawab apa-apa. Tapi yang namanya kewajiban dia ganti. Wa anis saghiri hatta yakbura. Anak kecil tidak ada tanggung jawab apa-apa sampai dia dewasa. Kalau umpama ada anak yang umur 13 tahun sudah mimpi basah, maka itu berarti sudah tidak kecil lagi. Sudah dewasa. Karena sudah mimpi. Nah, itu wajib puasa. Karena sudah besar. Wa anil majnuni hatta ya'qila aw yufiqa. Orang ketiga adalah orang gila hingga sembuh dari gila atau sadar. Ulangi. Yang ketiga, orang gila yang diangkat catatannya tidak ada catatan apa-apa oleh malaikat karena dia gila, gilanya gila sempurna. Maka orang gila hingga sembuh atau sadar, baru dia ketika sembuh, ketika sadar, maka dia punya kewajiban apa? Puasa. Kewajiban puasa. Karena apa? Karena tadi bulan Ramadan dia kondisinya sedang mungkin kambuhannya, ODGJ, orang dengan gangguan, maka boleh tidak puasa. Lalu yang ketiga, disyaratkan orang yang puasa itu berakal sehat, bukan orang gila, berdasarkan hadis di atas tadi. Ya, sudah dijelaskan. Yang keempat, mampu berpuasa. Kuat ya kalau puasa.
Orang yang lemah karena sakit atau usia lanjut boleh tidak puasa, akan tetapi wajib membayar fidyah. Sama ada orang yang sudah sepuh. Aduh, Ramadan. Maka dia di bulan Ramadan itu nggak puasa. Kenapa? Karena kata dokter, Pak atau Bu, usia Bapak ini sudah sekian puluh tahun. Lalu makanan masuknya sedikit sekali. Minuman sedikit sekali. Nggak cukup untuk membantu tenaga. Hanya bertahan hidup saja umpamanya. Maka di bulan Ramadan si Bapak ini boleh tidak puasa. Kenapa boleh tidak puasa? Karena kondisi fisiknya tidak mampu menjalankan puasa. Nggak mampu, dia nggak makan dari pagi sampai sore, nggak mampu. Atau umpamanya ada orang ya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Begitu juga, nggak puasa, nggak wajib puasa. Nah, karena orang ODGJ itu kan nggak sadar apa yang dia lakukan. Bisa jadi habis azan subuh dia makan lagi. Bisa jadi habis zuhur dia minum lagi karena panas. Nggak paham dia ODGJ. Maka yang model begitu boleh nggak puasa. Tapi wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Apa wajib fidyah? Fidyah itu gampang. Satu liter atau satu mud itu kurang dikit 1 liter, 0,8 liter beras atau makanan pokok di mana Anda berada, di mana kita berada, lalu tambahin di kantong beras itu, tambahin ada telur, ada umpamanya mie instan, ada daging, umpamanya apa daging, ya mungkin sarden gitu. Itu jadi fidyah. Jadi makanan, ya dikasih beras, ini kan makanan pokok. Tambahin dong lauk pauk, jangan beras doang. Orang kan nggak makan beras doang. Makan yang ditambah dengan lauk pauk. 1 hari 1 fidyah. Jadi kalau nggak puasa selama Ramadan 30 hari, buatkan 30 fidyah. Setengah karung. 30 fidyah setengah karung. Bagi. Selesai sudah ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berikan rukhsah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Waman kana maridan aw ala safar وَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Jadi kalau tidak mampu berpuasa, fidyah, yaitu memberi makan kepada 1 orang fakir miskin untuk 1 hari tidak puasa. Baik, itu namanya fidyah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak puasa, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan kepada seorang fakir miskin. Lagi-lagi penerimanya itu kalau dia memang orang miskin, jangan sembarangan ngasih. Mau sembarang ngasih nggak tepat sasaran. Nggak tepat sasaran itu bisa jadi nggak sah. Umpamanya kita bayar fidyah harusnya kepada siapa? Kepada si fakir, kepada si miskin, kepada siapa lagi yang lain, pihak-pihak lain yang memang menjadi golongan wajib, golongan yang menerima zakat atau menerima sedekah. Maka jangan sampai salah ngasih. Harus memberi makan seorang miskin. 1 fidyah atau 1 hari tidak puasa, maka dendanya 1 hari. 1 hari
satu hari tidak puasa difidyahkan untuk satu orang miskin. Jadi kalau 30 hari nggak puasa sebulan penuh, maka dia 30 orang difidyahkan. Yang kelima, diwajibkan puasa atau syarat wajib puasa ialah bagi orang yang tidak dalam bepergian. Dia lagi tinggal di rumah, ya. Bukan artinya bukan di rumah saja, bukan. Nah, bisa jadi lagi di kantornya dekat ya rumahnya. Ya bilangan satu kota lah gitu. Yang bukan pakai nama musafir. Dari Tangerang umpamanya ke Jakarta Barat, Jakarta Timur, mungkin juga dari Tangerang pinggir ke Jakarta Pusat, ya, Jakarta Timur, macam-macam lah. Ya, yang penting tidak lagi dalam perpergian. Kalau sebatas ke kantor, ke pasar, memang kerjanya di sana, ke ladangnya, tidak wajib, tidak boleh dia mengkodok puasa, tidak boleh dia menggagalkan puasa. Harus dia puasa, ya. Karena tidak dalam bepergian. Syarat-syarat sahnya puasa. Kalau tadi apa? Syarat wajib. Syarat wajib puasa. Artinya kalau itu tidak dipunyai, 5 syarat ini tidak dimiliki yang tadi kita bacain, 5 syarat nggak ditemukan pada seseorang, maka dia tidak wajib puasa. Itu namanya syarat wajib. Sekarang syarat sahnya puasa. Artinya ada syarat-syarat tertentu yang membuat puasa kita sah. Yang membuat puasa kita makbul insya Allah. Nah, ini disebut syarat-syarat sahnya puasa. Bagaimana sih puasa ini supaya sah? Nah, ada syaratnya. Apa syaratnya? Beragama Islam. Ya jelas. Sebagai muslim, muslimah, wajib apa? Wajib puasa. Ya. Kalau dia puasa, tapi dari non-muslim, namanya non-muslim ikut nggak puasa, dia nggak makan dari jam 4. Siangnya dia bilang, saya lagi puasa nih. Aha. Ya bagus, bilang aja bagus, puasa. Tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena dia bukan menjalankan kewajiban. Loh, kan puasa itu wajib. Ya buat dia sedang tidak menjalankan kewajibannya. Tapi mungkin sedang ikut dietnya, tidak puasanya sedang ikut. Dia merasakan enak kalau nggak puasa, badan jadi ramping, ya, pikiran mungkin tenang. Nah, baru dijelaskan hukum-hukum Islam kepadanya, ya. Apa yang wajib, apa yang tidak boleh. Dia pasti akan mengatakan Islamlah agama yang mengajarkan kebersihan, kebersihan fisik, kebersihan hati, kebersihan lisan. Ya. Maka bisa jadi dia menjadi bahan pertimbangan untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, tamyiz. Tamyiz. Tamyiz ini apa sih? Tamyiz yaitu seseorang atau anak yang dapat membedakan antara makan dan bukan. Antara yang menyakitkan dan tidak. Atau dapat mengurus dirinya sendiri dalam hal bepergian atau dapat mengurus dirinya sendiri, si anak ini, dalam hal berpakaian dan bersih-bersih. Jadi usia tamyiz itu begini. Tamyiz itu belum dewasa. Ya. Orang yang belum dewasa. Tandanya apa kalau dia sudah mumayyiz? Kalau sudah mumayyiz, tandanya dia adalah bisa bedain mana makan, mana minum. Dia tahu tempat ngambil makan nasi, dia tahu tempat ngambil piringnya, bahkan dia tahu bagaimana kalau mau minum juga. Itu namanya sudah mumayyiz. Atau dapat mengurus dirinya sendiri, namanya anak kelas 1 SD, kelas 1 ibtidaiyah, kelas 2. Itu walaupun belum dewasa, belum balik, sudah mumayyiz. Apa arti mumayyiz ini? Dia sudah paham mana pakaian hari ini, warna apa seragamnya.
Lalu bagaimana nanti di sekolah? Ya. Semuanya paham. Semuanya dia paham atau banyaknya sudah pahami, padahal belum dewasa. Nah, itu namanya mumayyiz. Jadi mumayyiz itu bukan hanya bukan hanya orang yang sembuh dari gila, bukan. Oh, dia sudah mumayyiz, berarti sembuh dari gila. Bukan hanya itu. Itu salah satu makna. Ya, mumayyiz. 3, syarat sah puasa, suci dari haid dan nifas, khusus bagi wanita. Jadi seorang wanita, dia mengalami haid atau sedang mengalami nifas, itu jangan dipaksa suruh puasa. Kenapa? Karena dia tidak wajib puasa, sedang berhalangan sakit. Dia sedang mengalami nifas, ya, bisa jadi butuh air, butuh makan, jangan. Biarkan dia tidak puasa. Bahkan kalau puasa, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena sedang berhalangan. Atau sedang haid. Ya. Sedang haid, dia tidak puasa. Biarkan. Umpamanya hari Ramadan, siang hari, dia sedang berpuasa nih. Tapi entah bagaimana, dia tidak ingat hari haidnya, hari menstruasinya, datang saja hari haidnya hari itu. Maka berarti puasa yang sedang dia jalankan batal. Lalu ke depannya dihitung berapa hari yang nggak puasa. Umpamanya hari ini, hari Selasa umpamanya. Oh, hari Selasa, dia mulai dapat haid. Berarti nggak puasa. Ternyata berlanjutnya sampai Rabu atau Kamis. Hitung saja. Selasa, nggak puasa kan sudah. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 9 hari. 9 hari nggak puasa. Kenapa? Yang haid. Nggak apa-apa. Memang dia itu qadarnya demikian. Nggak haid, nggak puasa, tidak menerima kitab untuk dikaji, ya, tidak menerima apa-apa. Ya. Itu karena dia tidak suci dari haid. Nah, tapi kalau suci dari haid, nggak haid tidak nifas, maka dia wajib berpuasa. Nah, bagaimana orang yang nifas nggak puasa sebulan? Qadha nggak? Ya qadha. Orang haid juga qadha. Ya. Yang haid juga qadha puasa. Yang nifas juga qadha puasa. Berapa hari dia tidak puasa. Baik. Nah, iya hadisnya. Hadisnya, kunna nahyadu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma nadhuru fayamuruna biqada'i shaumi wala ya'muruna biqada'i shalah. Kata Aisyah nih, Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu kami mengalami haid. Kami mengalami haid pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Humanathur. Lalu kami mandi biar suci kembali. Kami mandi. Nah, Rasul perintahkan apa? Faya muruna biqada'is saum. Kalian kan kemarin dapat ya menstruasi ya. Berapa hari itu? 7 hari, 8 hari atau berapa hari saja? Berapa hari? Ganti nanti ya. Setelah punya waktu, cukup waktu ganti. Nggak mesti berturut-turut gantinya. Boleh setiap Senin saja, boleh setiap Kamis saja, boleh Senin dan Kamis dia menjalani qadanya, menjalani qada puasa. Yang keempat, bukan pada hari-hari yang dilarang puasa. Ya, kalau ada orang puasa, padahal itu terlarang, yang jelas larangannya, maka puasa itu tidak sah. Seperti apa? Idul Fitri, hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nggak boleh kita puasa. Wah, saya mau puasa aja dah. Biarin nyambung dengan Ramadan. Nggak bisa. Tidak sah puasa Anda. Capek-capek, nggak makan, nggak minum. Ya. Tapi nggak dapat pahalanya. Capek-capek. Biarkan itu. Biarkan Allah sedang ngasih ujian supaya kamu hari Idul Fitri nggak puasa.
Tapi perhatikan orang fakir miskin di sekitar. Bisa jadi ada orang yang nggak puasa bukan karena kepengen pahala, tapi memang dia nggak punya makan, nggak punya minum. Maka kewajiban orang kaya berzakat fitrah, ataupun kewajiban orang yang punya kelebihan, wajib berzakat fitrah dan memberikan kepada orang yang tadi. Orang yang puasa, padahal itu 1 Syawal. Kenapa dia puasa juga? Bukan karena kepengen pahala ibadah, tapi karena memang dia tidak punya uang. Tidak punya beras, tidak punya pakaian, tidak punya makanan untuk mereka pakai dan mereka makan. Ya. Atau dilarang juga puasa pada hari raya Idul Adha. Tanggal 10 nggak boleh. Hari tasyriknya boleh nggak? Nggak boleh juga. Hari tasyrik kapan? 10, 11, dan 12. Nah. Ini berapa hari jadi jumlah nggak puasa setahun? 5 hari saja. 5 hari kita tidak boleh puasa. Haram. Dosa hukumnya kalau dia mau puasa juga. Tapi kalau memang niat saya nggak mau makan, mau puasa ya? Enggak. Pokoknya lagi nggak pengen makan seharian ini aja. Dia cukup minum saja atau dia istirahat saja. Jadi 5 hari. Setahun itu ada larangan puasa sebanyak 5 hari. Yang tidak boleh sama sekali. Kalaupun dia puasa, nggak sah puasanya. Yaitu kapan? Idul Fitri, hari Idul Fitri. Idul Adha. Dan 3 hari lagi. 11, ini kan tanggal 10 nih Idul Adha. 11, 12, 13. Dapat apa? Dapat dilarang puasa. Ya, dilarang. Selebihnya boleh. Selain hari itu boleh. Boleh puasa total saja. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumaini. Yaumil fitri wa yaumil adha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami pada hari raya Idul Fitri. Rasulullah melarang kami puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kewajiban puasa. Lalu apalagi? Ya. Amaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Hudzafah an yunadiya fi ayamit tasyriqi annaha ayam aklin wa syurbin. Nabi memerintahkan Abdullah bin Hudzafah. Apa perintahnya? Yunadiya fi ayamit tasyriq, untuk berseru pada hari tasyrik, pada tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah ya. 11, 12, 13 Dzulhijjah itu tasyrik namanya, hari tasyrik. Kalau secara bahasa artinya hari penjemuran. Penjemuran apa? Penjemuran daging setelah banyak daging korban yang disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Jadi kelebihan nggak habis dimakan hari itu, didendeng, dikeringin, ya, biar bisa makan besok, lusa, dan itu boleh. Ya. Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Hudzafah untuk apa? Mengumumkan pada hari tasyrik itu bahwa hari-hari itu adalah hari makan dan minum. Tidak boleh ada yang puasa di 4 hari tersebut. Jadi sebetulnya Idul Adha itu dalam kebiasaan orang Arab lebih besar, lebih panjang masanya, bergembiranya daripada Syawal. Alasannya unik juga sih. Kalau Idul Adha puasanya berapa hari? 3 hari. Idul Adha itu diwajibkan, dianjurkan puasa berapa hari? 2 hari. Tapi tasyriknya dilarang puasanya 4 hari. Hari 10, hari Id, hari 11, 12, 13. Hari tasyrik ini. Hari tasyrik itu dilarang puasa. Artinya masih suasana lebaran lah. Lebaran, silakan makan, silakan. Kambing lagi banyak, sapi lagi banyak.
An yunadiya fi ayamit tasyrik annaha ayamu aklin wa syurb. Ini hari makan dan hari minum. Hari maksudnya berhari raya. Baik. Kemudian rukun puasa. Ya, rukun puasa artinya perkara-perkara yang harus kita penuhi, kita jalankan ketika lagi puasa. Yang pertama rukun puasa adalah niat. Niat. Rukun puasa pertama niat. Puasa Ramadan wajib diniatkan setiap malamnya. Artinya setiap malam Ramadan pada waktu antara maghrib dan subuh, hati kita masing-masing menyatakan saya besok akan berpuasa wajib puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Tapi dalam hati. Nah, yang biasa kita dengar pada saat sholat tarawih, sebelum bubar atau sebelum witiran, jamaah diajak dikomandoi. Dikomandokan, ya, umpamanya niat puasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nawaitu sauma ghadin an ada'i faradi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niat. Di dalam hati tapinya. Nah, bagaimana nih yang dilakukan di masjid-masjid musola-musola setiap habis tarawih? Niatnya bareng. Allah, nawaitu sauma ghadin an ada'i faradi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi. Pakai lisan, kedengaran. Nah, kalau tidak diniatkan dalam hati bahwa besok niat puasa, besok puasa. Jadi hatinya plong, nggak maksudnya, nggak ngomong apa-apa, nggak bisikan apa-apa. Nah, maka puasanya bagaimana? Nggak sah puasanya hari itu. Tapi wajib dia sempurnakan. Kenapa? Karena niat itu rukun dalam puasa. Sama seperti kita lagi sholat. Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu rukun. Ya. Jadi kalau kita mau sholat lalu tidak baca Allahu Akbar, ya nggak sholat lah, nggak sah sholat kita, karena niatnya kita tinggal. Demikian pula puasa. Puasa kalau malamnya nggak lupa niat, mungkin nggak bangun, dan juga tadi malam nggak tarawih, juga nggak bangun subuh, sahur apalagi. Nah, maka dia nggak niat, maka puasa hari itu nggak sah puasanya. Jadi nggak, pokoknya dia termasuk orang yang nggak puasa, tapi wajib nahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, kayak orang lagi puasa. Tapi nanti setelah selesai Ramadannya, maka dia wajib mengqadha puasa hari itu. Ya. Mengqadha puasa hari itu sendiri dengan niat. Malam yubayyitis siyama qoblal fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka dia tidak puasa pada hari itu. Ya, umpamanya malam nggak ingat sama sekali bahwa besok puasa, tidur aja, bangun aja, mungkin juga nyaur dimakan, tapi nggak ngomong dalam hatinya besok saya niat puasa bulan Ramadan, nggak ngomong gitu. Nah, ulama bilang yang begitu insya Allah sih keterima, asalkan apa? Ya, insya Allah keterima ya. Enggak, tidak sah puasanya kalau dia tidak niat. Jadi apa? Jadi harus mengqadha puasanya nanti di bulan lain. Yang kedua,
Rukun puasa itu menahan diri dari makan dan minum, serta dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Dia dari habis subuh, dari subuh lah. Bahkan dari imsak. Imsak itu artinya peringatan. Waspada. Sudah stop makan. Takutnya lagi makan, tahu-tahu azan subuhnya. Maka dari sejak imsak 10 menit sebelum subuh, kita sudah berhenti makan, sudah berhenti minum, bahkan mungkin juga sudah gosok gigi, sudah selesai tinggal nungguin subuh. Baik, saya ingin ulaskan niat ini. Niat ini kadang-kadang begitu. Orang-orang awam ada juga yang tidak paham niat. Pokoknya yang dibacakan di masjid, di musola itu dengan suara terdengar, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh-boleh saja. Cuman ada orang yang tidak sampai ke dalam hati, nggak diniatkan dalam hati. Cuma lisan saja mengucap. Kalau itu terjadi, maka puasanya besok tidak sah. Belum niat. Maka harusnya di masjid musola itu ada pemberitahuan. Saudara-saudara jamaah masjid sekalian, kita nanti di setiap akhir tarawih kita niat puasa ya. Tapi niat puasa selain kita lafalkan dengan lisan, coba bisikan dalam hati. Pamannya ketika kita baca nawaiti sauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan. Ya. Hatinya ngomong, aku niat puasa besok hari sebagai kewajiban di bulan Ramadan. Ya. An ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, sebagai kewajiban Ramadan. Dalam hatinya ngomong. Kalau hatinya tidak ngomong, biasa-biasa saja, ikutin suara di masjid dengan lisannya, maka tidak puas. Berarti dia tidak niat. Karena niat itu, an-niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Jadi harus apa? Harus pasang niatnya. Harus bisikan niat di dalam hati. Nah, niat puasa itu, kapan saja boleh. Antara maghrib dengan isya, antara maghrib dengan subuh, boleh tuh kita taruh niat di mana aja. Pamannya lagi buka puasa, kan udah masuk malam, buka puasa. Sambil ngomong, ingetin, ayo kita niatin buat besok puasa. Dalam hati ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan hadhihi ta'ala. Sudah. Berarti besok kita sudah cukup rukun puasanya, tinggal menjaganya saja. Lalu pamannya ada juga yang tidak lagi buka. Ingat-ingatnya umpamanya lagi sholat umpama. Kadang-kadang gitu, lagi sholat, ingat puasa, sholat isya, besok puasa ya. Begini nih. Ingat puasa, maka boleh tuh. Hatinya ngomong, dalam hatinya ngomong, aku niat puasa Ramadan besok sebagai kewajiban lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan lillahi ta'ala. Atau lagi BAB umpamanya. Lagi BAB, dia ingat, oh iya besok puasa ya. Niat dalam hati dah. Dalam hatinya ngomong, aku niat puasa Ramadan besok sebagai kewajiban, sah sudah niat. Ya. Baik, teman-teman sekalian, ya. Ini ada yang mau ditanyakan, perkara-perkara yang sudah saya paparkan di atas. Kalau ada silahkan. Ya, saya mau nandain dulu. Ini tanggal 24 November. Ya. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilakan. Tanya Kiai. Ya. Saya Kiai. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustaz Khalil. Ya. Kerja Bali Kiai. Dari mana Bali? Iya. Ya. Oh ini ya. Kiai, ada santri ketika santriwati mengalami haid. Gimana? Suaranya? Ada seorang santriwati
sedang menghadapi haid. Ya. Sedang haid. Nah, dia ingin murojaah, tapi murojaahnya ini pakai Al-Quran terjemah seperti itu, Kiai. Apakah boleh untuk murojaahnya dengan pakai Al-Quran terjemah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini perlu sosialisasi bahwa Darul Quran itu sudah mengeluarkan hasil musyawarah antara Dewan Pengawas Syariah dengan Biro Tahfiz yang berkaitan dengan haid, hukum-hukum haid. Jadi begini kesimpulannya. Kita sudah mengeluarkan opini, sudah mengeluarkan semacam anjuran, semacam ketentuan untuk Darul Quran bahwa begini. Bagi wanita yang sedang haid dan nifas, ya, tidak dibolehkan untuk membaca dengan suara. Ya. Tidak dibolehkan membaca dengan suara. Ini baca ya, murojaahkah, ziyadah hafalankah, itu jangan disuarakan. Jadi dengan apa? Dengan hati saja, dibolehkan dengan hati. Ya. Jadi lisannya diam, hatinya yang memurojaah, mengulang-ulang hafalannya selama dia berhalangan. Lalu pegangnya apa? Pegangnya bagus ya, Quran dan terjemahnya boleh, tapi gunakan sarung tangan. Ya. Gunakan sarung tangan ataupun lapisi tangan dengan sesuatu sehingga bisa pegang mushaf. Ya sebetulnya ini dilarang juga secara hukum dalam mazhab Syafi'i, memegang mushaf walaupun dengan alasan dengan sarung tangan sebetulnya dilarang juga ketika haid. Tapi kita mengadopsi dari pendapat mazhab lain yang membolehkan pegang mushaf pada saat berhalangan dengan alasan dengan penghalang, entah sarung tangan atau kain dan sebagainya. Jadi solusinya bagi mereka yang sedang berhalangan seperti itu, murajaahnya dalam hati saja. Ya Pak Ustadz, nanti ketinggalan hafalan. Kalau kita niatnya lillahi ta'ala, insya Allah ya. Kita nih menjaga kesucian Al-Quran lillahi ta'ala. Kitab Allah, maka kita nggak berani melanggar apa yang ditentukan bahwa tidak boleh orang haid itu membaca dengan suara, membaca Al-Quran dengan suara. Tidak boleh memegang mushaf tanpa alasan ya. Maka kita ikutin saja. Nah, murajaahnya nanti di dalam hatinya. Bagaimana buat ustazah? Buat ustazah yang sedang berhalangan lalu dia mau mendengarkan setoran atau mau mengajarkan tahsin. Nah, ini juga dijelaskan di sana dalam hasil musyawarah pengawas syariah bahwa ustazah yang akan mendengarkan murajaah setoran, yang akan memberikan tahsin, maka disarankan begini. Kalau terjadi kesalahan pada bacaan murid, ustazah jangan mengulangi satu ayat lengkap untuk memperbaikinya. Bagaimana yang dibolehkan adalah ustazah ini hanya memperbaiki kata yang salah oleh murid. Paham nggak? Umpamanya begini. Sang murid bacanya panjang. Baca satu ayat. Umpamanya sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Ini umpamanya ada murid baca begini. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Umpamanya. Terus alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Umpamanya bacanya salah. Yang seharusnya dibaca razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sang murid bacanya lengkap satu ayat, tapi ada salah satu kata di dalam itu. Maka ustazahnya top. Ini ada satu kata yang salah. Apa? Razaqnahum. Apa salahnya? Kamu tadi tidak panjangin razaqnahum. Na-nya tidak panjang umpamanya. Jadi razaqnahum. Nah, gitu.
Jangan dibaca razaqnahum. Nah, ini kan ini dibolehkan tuh. Ustazah yang sedang haid dibolehkan untuk memperbaiki satu kata dalam ayat. Jangan membaca lengkap satu ayatnya. Razaqna, apanya murid baca salah. Wa mimma razaqnahum umpamanya ya. Ini contoh ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kan harusnya razaqnahum. Maka ustazahnya memperbaiki. Salah. Diketuk mejanya atau ketuk suara apa namanya? Dikeluarkan suaranya. Namanya begitu. Ada apa ustazah? Ada yang salah. Mana? Kata razaqnahum. Kamu baca razaqnahum, yang benar adalah razaqnahum. Jadi ustazah jangan baca dari ayat awal lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan baca begitu ustazah. Kalau santrinya boleh yang tidak berhalangan. Tapi ustazahnya cukup di tempat yang salah saja. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan dibaca razaqnahum. Ya. Cukup ustaznya bilang, di mana yang salah? Kata ini razaqnahum. Kamu baca razaqnahum itu salah, yang benar razaqnahum. Udah. Jangan dilengkapi sepotong ayat atau satu ayat. Nanti sebetulnya di rumah tahfiz center mungkin sudah punya itu ketentuannya, hasil musyawarah Dewan Syariah dengan Biro Tahfiz sudah ada dibuat, di print ya, apa ketentuan bagi mereka yang sedang haid dalam menghadapi hafalan, murajaah, setoran, ziyadah dan sebagainya. Ya. Silakan nanti hubungi RTC. Demikian. Ya, silakan. Gimana? Silakan yang mau bertanya. Ya, suaranya keras ini. Halo? Ayo yang mau bertanya. Ya. Dari Daku Banjarmasin. Baitul Ihsan. Ya. Ya, silakan. Nggak kedengeran suaranya. Monggo, Ustaz. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan orang yang tidak mengerjakan puasa wajib bulan Ramadan, kemudian orang tersebut wajib membayar fidyah, tapi orang tersebut fakir, Kiai? Ya. Assalamualaikum, Kiai. Ya. Ketentuannya begini. Orang yang tidak puasa, ada kalanya halangan puasa itu musafir, sakit, yang punya harapan sembuh, atau sakit yang tidak ada harapan sembuh. Nah, yang musafir dan sakit punya harapan sembuh tidak diganti dengan fidyah, tapi diganti dengan qada puasa pada bulan lain. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Kalau ada yang sakit atau musafir, maka gantinya di bulan lain, di hari lain, sebanyak hari yang ditinggalkan. Ada yang ketiga, orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Kata dokter, emang ini sakit sudah mengkhawatirkan, yang di bulan Ramadan dia harus minum obat beginilah, atau mungkin dianggap ini nggak mampu dia puasa, kondisinya sudah sangat lemah, maka dia tidak puasa dan tidak wajib qadha. Apa wajibnya? Fidyah. Bagaimana kalau dia tidak punya apa-apa, miskin? Ya, buat apa? Apa boleh buat kalau miskin? Tidak usah, tidak wajib mengqadha. Tanya, ada nggak keluarganya? Adakah anaknya? Adakah saudaranya? Siapa yang termasuk ahli waris beliau?
Ada anaknya. Ya, tanya anaknya. Nah, ini orang tua kamu tidak puasa selama bulan Ramadan. Ya, memang sakit kondisinya dan tidak ada harapan sembuh. Ya, bagus. Kalau begitu, silakan siapkan fidyah 30 kantong beras, 30 kantong 30 liter, dijadikan 30 kantong, ditambah lauk pauk ala kadarnya. Punya tidak? Insya Allah punya. Berapa orang anak-anaknya? Ada 3 orang. Baik, gabungan 3 orang 30. 3 orang buat 30. Jadi masing-masing 10. Siap. Nah, bagus. Bagaimana kalau tidak punya harta, tidak punya anak, tidak punya saudara? Fidyahnya bagaimana? Sudah. Kalau fidyahnya nggak mampu, ya apa boleh buat. Berarti dia tidak punya kewajiban membayar fidyah. Kenapa tidak punya kewajiban? Lah nggak mampu. Ya, bahkan mungkin dia orang yang berhak ditolong, ya, dikasih makanan, dikasih beras, dikasih lauk pauk, dikasih pakaian, dikasih obat-obatan untuk berobat dia. Nah, itu kalau memang tidak punya biaya dan tidak punya keluarga. Ya. Baik. Gimana? Cukup? Cukup, Ustaz. Terima kasih. Baik. Untuk sore hari ini ya kita cukup sampai sini. Terima kasih dan kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta di sore hari ini dan terima kasih juga kepada Kiai Kosasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.